Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikombang Agus Widiwidana, NPM 19160053 dari kelas PGSD 4B. Nah, di sini saya akan menyampaikan resum dari buku pengembangan multimedia. Nah, dalam buku ini saya meresum bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, langsung saja. Bab pertama ada media pembelajaran. Yang pertama, pengertian dari media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang berarti medium, yang berarti pengantar ataupun perantara. Nah, dalam bahasa Arab, kata media itu berarti perantara ataupun pengantar pesan. Nah, dalam pengertian lain, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara ataupun pengantar pesan. Nah, menurut Gagne, media adalah segala sesuatu dalam lingkup siswa yang dapat digunakan untuk merangsang pembelajaran. Selain itu, Briggs juga mendefinisikan media adalah dalam bentuk fisik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran ataupun dapat merangsang pembelajaran itu sendiri. Nah, dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa media merupakan alat atau benda yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, sementara itu Asosiasi Pendidikan Nasional membatasi media-media tersebut dalam bentuk cetak maupun audio visual. Terbatasnya media dalam sebuah pembelajaran dapat menjadi penghambat mutu dari pembelajaran itu sendiri. Dengan demikian, penggunaan media di dalam kelas itu sangat dibutuhkan guna untuk meningkatkan mutu belajar dari siswa itu sendiri. Nah, dalam buku itu dijelaskan ada 3 kelebihan dari media. Yang pertama ada kemampuan fiksatif, yang kedua ada kemampuan manipulatif. Nah, yang ketiga kemampuan distributif. Baik, selanjutnya yang kedua ada manfaat dan fungsi dari media pembelajaran. Nah, di buku dijelaskan manfaat media pembelajaran itu yang pertama, media dapat menarik perhatian siswa. Yang kedua itu bahan pembelajaran atau materi pembelajaran itu dapat lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat, itu dapat mengatasi sikap pasif dari anak itu sendiri. Nah, yang keempat, siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda, pengalaman yang berbeda, namun menempuh pembelajaran yang sama dalam satu kurikulum, nah itu dapat diatasi dengan menggunakan media pembelajaran. Kemudian yang kelima ada memperjelas sebuah materi pembelajaran. Yang keenam itu ada media dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, maupun daya indera. Nah, contohnya nih, sebuah gempa bumi, kan siswa tidak mungkin melihat langsung gempa bumi tersebut untuk mempelajarinya. Nah, dengan media pembelajaran, misalnya dengan media video, siswa dapat melihat terjadinya gempa bumi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada jenis dan pengklasifikasian media. Pengklasifikasian media pembelajaran itu dapat digolongkan menjadi 3 tipe
atau jenjang pengalaman, yaitu yang pertama ada pengalaman langsung. Nah, pengalaman langsung ini bisa siswa ada dalam suatu peristiwa itu secara langsung maupun mengamati suatu objek secara langsung. Yang kedua ada pengalaman tiruan. Nah, yang dimaksud tiruan itu dapat berupa tiruan benda ataupun objek yang digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada pengalaman kata-kata. Nah, pengalaman kata-kata ini dapat berupa kata yang diucapkan secara langsung, dapat berupa rekaman dan lain-lain, ataupun media cetak yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, yang keempat itu ada peranan media pembelajaran. Dalam suatu pendidikan, media itu digunakan sebagai perantara untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, maka dari itu media pembelajaran itu harus dirancang dengan lebih sistematis dan psikologis, dan juga harus meninjau prinsip-prinsip dari pembelajaran agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan efektif. Adapun faktor penghambat sebuah pembelajaran itu ada yang pertama hambatan psikologi, yang kedua ada hambatan kultural, dan yang ketiga ada hambatan lingkungan. Nah, dengan adanya hambatan-hambatan tersebut itu dapat menyebabkan sebuah pembelajaran itu menjadi tidak efektif atau tidak berjalan dengan lancar. Media pembelajaran itu sendiri merupakan komponen atau unsur dalam sebuah pembelajaran. Nah, maka dari itu media pembelajaran merupakan sebuah bagian integral dalam pembelajaran. Nah, baik, lanjut ke bab kedua, yaitu konsep dasar multimedia pembelajaran. Yang pertama ada pengertian multimedia pembelajaran. Definisi dari media pembelajaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sebelum tahun 1980-an pada era konvensional, dan yang kedua itu sesudah tahun 1980 pada era revolusi industri. Pada era sebelum tahun 1980 atau pada era konvensional, multimedia diartikan sebagai media yang digunakan dalam sebuah proses pembelajaran, misalnya itu wall chat ataupun grafik yang dibuat dengan kertas karton yang kemudian ditempelkan di dinding. Nah, dalam pengertian ini multimedia itu merujuk pada penggunaan beberapa media. Nah, setelah tahun 1980 atau pada era revolusi industri, media itu didefinisikan sebagai penyampaian informasi secara interaktif, dapat menggunakan video, teks, audio, maupun gambar ataupun animasi yang dapat menunjang proses pembelajaran. Nah, Huckberg itu menekankan hypermedia dan hypertext itu termasuk dalam multimedia
dalam lingkup komputer. Sedangkan Chapman itu lebih menekankan kepada penggunaan media digital, yaitu melalui satu antarmuka. Penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran itu dapat meningkatkan semangat belajar, motivasi siswa itu agar lebih semangat lagi dalam belajar, agar sebuah pembelajaran itu dapat tercapai atau sebuah pelajaran itu dapat dilakukan secara efisien. Nah, yang selanjutnya ada prinsip multimedia pembelajaran. Yang pertama ada prinsip contiguity, yang kedua ada prinsip kesebandingan atau proporsi, yang ketiga itu ada prinsip penekanan atau emphasis, yang keempat itu ada prinsip keseimbangan atau balance, dan yang kelima itu ada prinsip irama atau ritme, yang keenam itu ada prinsip keselarasan atau harmoni, dan yang terakhir ada prinsip kesatuan atau unity. Nah, lanjut yang C ada komponen multimedia. Green and Brown itu menjelaskan komponen multimedia pembelajaran itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama ada komponen yang berbasis kertas, contohnya buku, majalah, koran, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada komponen yang berbasis cahaya, contohnya itu slideshow dan transparasi. Nah, yang ketiga itu ada komponen yang berbasis audio, contohnya CD player ataupun radio. Nah, yang selanjutnya gambar yang bergerak, itu contohnya televisi ataupun video dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada komponen yang berbasis digital, itu contohnya ada komputer, handphone, dan lain-lain. Nah, lanjut ke bab 3, yaitu cara pengembangan multimedia. Yang A itu proses pembelajaran berbantu multimedia. Penggunaan multimedia dalam proses belajar mengajar dapat memungkinkan siswa itu berpikir secara kritis, dapat memecahkan masalah, cenderung mencari informasi sendiri, dan lebih termotivasi dalam proses belajar mengajar. Nah, multimedia sendiri itu sudah menjadi landasan atau salah satu cara bagi peserta didik untuk menggambarkan pengetahuan, untuk membangun penafsiran dari diri mereka sendiri dalam proses untuk menangkap informasi bagi diri mereka sendiri. Lanjut yang B itu ada tahapan dan prosedur pengembangan multimedia. Pengembangan suatu software itu berkaitan erat dengan keperluan pembuat software. Nah, pengembangan software sendiri memerlukan cara yang sistematis, yaitu menggunakan 5 fase ataupun 5 kegiatan. Nah, kegiatan yang pertama itu penggunaan, yang kedua itu pengamatan, yang ketiga itu analisis, dan yang keempat reka bentuk, dan yang kelima ada implementasi. Nah, kalau pengembangan software multimedia dalam pendidikan itu dibagi menjadi 5 fase. Nah, fase yang pertama itu ada fase analisis, yang kedua ada desain, yang ketiga ada fase pengembangan, yang keempat ada fase implementasi, dan yang kelima ada fase penilaian. Nah, kemudian lanjut materi yang C, ada
pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif dibagi menjadi beberapa model. Nah, model yang pertama itu ada model APED, yang kedua itu ada model ADI, yang ketiga itu ada model Alesi Trolip, yang keempat itu ada model Lee, yang kelima itu ada model Borg and Gall. Nah, itu tadi penyampaian resume yang sudah saya selesaikan. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.